Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Istiatul Hairah, NIM 2020536169, program Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Dan untuk selanjutnya, ada membahas tiga tentang ini. Yang pertama, konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Yang kedua, jenis laporan keuangan. Dan yang ketiga, analisis laporan keuangan. Next. Analis laporan keuangan. Yang pertama, analis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Yang kedua, analis bisnis. Dibagi menjadi dua, evaluasi prospek, evaluasi resiko. Kedua evaluasi tersebut menuju satu, yaitu pengambilan keputusan bisnis. Ada 1 investor, 2 kreditor, 3 manajer, 4 analis merger atau akuisisi, yang keempat akuisisi, yang kelima direktur, yang keenam regulator, yang ketujuh external auditor, yang kedelapan pekerja serikat atau pekerja, yang terakhir lawyer. Next, framework analis laporan keuangan, komponen dalam proses analis bisnis. Yang pertama business environment and strategy analysis. Dibagi menjadi dua, industri analis dan strategi analis. Industri analis tertuju pada accounting analis dan strategi analis tertuju pada prospektif analis. Dari accounting analis menuju financial analis, analis of cash flows, probability analis, dan risk analis. Keduanya menuju ke risk analis menuju pada cost of capital estimate, dan prospective analis menuju pada intrinsic value. Terakhir ini adalah finalnya. Framework analis laporan keuangan. Yang pertama, menilai lingkungan bisnis. Yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, menilai kualitas laba. Yang keempat, analis laporan keuangan. Yang kelima, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Yang pertama, menilai lingkungan bisnis. Apa saja kegiatan perusahaan bisnis? Yang kedua, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba? Yang ketiga, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Yang keempat, siapa pemain utama usaha tersebut? Yang keenam, siapa pesaing utama perusahaan? Yang ketujuh, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Yang ketujuh, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Yang kedua, analis industri. Analis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dan industri akan mempengaruhi
profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Terus selanjutnya ada aktivitas bisnis. Di sini ada macam-macam. Yang pertama kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja manajemen, opportunitas, pricing, strategi, promosi, proyeksi, dan tantangan. Ini merupakan aktivitas perencanaan ataupun tujuan dari aktivitas bisnis tersebut. Terus selanjutnya, faktor yang menentukan profitabilitas. Yang pertama ada rivalry among extended frame, saingan. Ada industri growth, concentration, dan sebagainya. Terus yang kedua ada threat of new entrants, macam-macamnya, ada scale of economic, distribution access, relationship, legal barriers, dan yang ketiga threat of substitutes product. Ada relative price dan performance. Yang kedua buyer willing to switch. Yang keempat bargaining power of buyers. Macam-macamnya, ada switched cost differentiation dan lain sebagainya. Yang keempat bargaining power of suppliers, ada switching cost differentiation, importance of product for cost and quality, number of buyer, volume per buyer, dan sebagainya. Mari kita selanjutnya analis keuangan atau financial analysis. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Yang pertama ada analisis profitabilitas. Ada evaluasi pengembalian investasi, dan analis risiko, ada evaluasi risiko dan kemampuan membayar. Yang ketiga ada analis arus kas, ada evaluasi sumber daya penggunaan dana. Ketiga ini memunculkan alat analis rasio dan analis arus kas, dan yang terakhir memunculkan risiko akuntansi. Terus selanjutnya prospektif analis. Tahapannya ada proses to forecast future payoff, ada business environment and strategy analis. Terus selanjutnya accounting analis, yang selanjutnya financial analis, terus next intrinsic value, ini final. Terus selanjutnya aktivitas bisnis dibagi menjadi dua, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi ada dua, pembelian sumber daya dan penjualan sumber daya. Contohnya investasi membangun gedung, melebarkan gedung, memperbaiki gedung, dan lain-lain. Terus aktivitas pendanaan atau pemilik equity dan non pemilik liabilitas. Pendanaan, investasi sama dengan pendanaan. Miliknya investasi berupa uang. Terus aktivitas bisnis. Ada aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan. Ketiga ini aktivitas operasi atau pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Terus selanjutnya laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi.
Laporan keuangan. Laporan keuangan atau neraca, bahasa Inggrisnya Statement of Financial Position atau Balance Sheet, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Ini semua adalah laporan keuangan. Terus selanjutnya, laporan keuangan dan aktivitas bisnis atau planning, rencana. Investing, operation, financing, investing ada current dan lain, dan contohnya kas, akun receivable, inventories dan lain sebagainya. Non current itu contohnya land, building, equipment, patent, investment. Operating ada sales, cost of goods sold, selling expense dan lain sebagainya. Financing ada current, ada notes payable, akun payable dan sebagainya. Non current ada bond, payment, common stock, credit errand dan sebagainya. Ini bisa diartikan semuanya karena aku juga belum terlalu paham. Terus selanjutnya, informasi tambahan selain laporan keuangan ada diskusi manajemen disingkat MDA, ada laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, ada informasi tambahan, ada proyeksi statement. Sumber informasi terdiri dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontak manajemen dan key performance indicator, ada dokumen perusahaan, dan website. Terus selanjutnya akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi keuangan merupakan laporan keuangan dan pengungkapannya. Sedangkan akuntansi manajemen itu sebuah rencana anggaran dan laporan kinerja unit. Kalau akuntansi keuangan pemakainya eksternal, contoh investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Sedangkan akuntansi manajemen pemakainya internal. Contohnya manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, identifikasi stakeholder, internal pemilih, manajer, pegawai, eksternal pelanggan, kreditor, pemerintah. Yang kedua, ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Yang ketiga, rencana sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Dan yang keempat, catatan data ekonomik dari aktivitas bisnis. Itu adalah sebuah sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Itu tahap-tahapannya. Dan selanjutnya, alur transaksi bisnis. Yang pertama, persetujuan transaksi. Yang kedua, transaksi terjadi. Yang ketiga, dokumen disiapkan. Yang keempat, catatan di jurnal. Yang kelima, posting ke buku besar. Dan yang keenam, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Tahap 1, perencanaan atau penjurnalan. Tahap 2, posting dari jurnal ke buku besar. Tahap 3, membuat neraca saldo sebelum penyelesaian. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun penangguhan. Yang kelima, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, jurnal penutup dan akun nominal. Yang kedelapan, membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Ini mau durasi. Dan yang terakhir, sistem akuntansi terdiri dari akun-akun dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar. Sistem akuntansi mencatat transaksi dan kejadian, mengkualifikasi item, meringkas dampaknya, melaporkan ke dalam laporan keuangan. Sekian dari saya. Apabila penjelasan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.